Guru kita kami persilakan waktu dan tempat. Jazakallah khair, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Bapak Imam, para sesepuh yang ada, para asatidzah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini bukan karena kita lahir dari satu rahim, tapi karena kita mendapatkan petunjuk dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, semua hubungan, semua pertemanan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan berakhir dengan permusuhan. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mengasihi, saling mencintai, sangat dekat ketika mereka hidup di dunia, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tapi ini yang udah hadir di sini, udah saling kenal. Ibu-ibu udah kenal dengan yang di kanan dan di kiri. Bapak-bapak, antum kenal dengan yang di baru, yang ini oh baru juga kenalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Paling enggak kita kenalan lah, karena tak kenal maka tak sayang. Ada orang-orang yang cuek, ada orang-orang yang congkak, angkuh. Terkadang dia tidak mau bersalaman kecuali dengan yang ya dia kenal saja. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu, orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Padahal kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Dan salam itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Apa jualan buku itu? Ini ada yang jualan beras, gak boleh jualan di masjid. Baik, jamaah rahimakumullah. Semua ingin masuk surga. Sungguhan, apakah semua ingin masuk surga? Ya, semua ingin masuk surga. Apakah persyaratan masuk surga itu sudah kita miliki? Seperti orang-orang yang mendaftar jadi PNS. Di sini namanya PNS juga. Banyak yang mendaftar. Apakah semua diterima? Tidak. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'min. Kalian tidak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Jadi syarat pertama dan utama untuk masuk surga adalah beriman. Insyaallah semoga semua yang hadir di sini beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tapi beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi seorang itu tidak akan dikatakan beriman sampai dia saling mencintai di antara kaum muslimin. Kenapa ada relawan-relawan yang datang ke tempat ini padahal nggak kenal sama kita, nggak kenal sama bapak-bapak, sama ibu.
Melihat wajahnya tidak pernah. Berjumpa juga belum pernah. Tapi mereka tergerak hatinya untuk datang ke tempat ini. Ada yang punya program bikin air bersih. Ada yang punya program mungkin bagi-bagi makanan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena iman tadi. Dan tidak dikatakan beriman kecuali sampai mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Ternyata amalan itu tidak butuh datang ke tamiang. Amalan itu tidak membutuhkan uang. Tapi amalan itu membutuhkan niat dan tekad yang kuat. Apa kata Nabi SAW? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Itu sudah menumbuhkan cinta di antara kita yang mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke kota Madinah, pertama kali hijrah, beliau sampai ke kota Madinah. Yang pertama beliau sampaikan adalah ayyuhan nas afshus salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Jadi salam ini kunci pembuka hati. Orang-orang di ini nama kampungnya apa? Tanjung Pancang. Mancang. Tanjung Mancang ini. Kalau berpapasan atau lewat di depan rumahnya, apa biasa yang dikatakan sama mereka? Assalamualaikum atau permisi? Assalamualaikum. Jadi masyarakat biasa salam di sini. Masyarakat di kampung ini apa yang biasa dikatakan? Kalau lewat depan rumahnya orang apa? Kalau di Jawa itu ada yang namanya nun sewu, permisi, kabar. Oh gitu, nggak ada permisi di sini. Langsung kabar. Masya Allah. Terus salam nggak ada? Ada. Assalamualaikum ada. Tamiang ada. Oh tamiang. Jadi kebanyakan salam. Assalamualaikum. Iya. Biasa begitu. Benar. Kenapa kalau tua salam, Pak? Atau? Kebanyakan salam. Kebanyakan tetap salam. Setelah kiri pun tetap salam. Assalamualaikum. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, itu yang harus awal dilakukan. Kemudian yang kedua, jangan cuma salam. Wa'at imut ta'am. Berbagilah makanan. Jadi orang kalau assalamualaikum doang nggak dikasih makan ya tetap lapar gitu. Maka Nabi alaihissalatu wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk saling berbagi makanan. Tentunya bagi yang mampu. Pada saat itu datang orang-orang muhajirin. Yang orang muhajirin ini rumah nggak punya. Pekerjaan nggak ada. Uang nggak ada. Yang mereka butuhkan apa? Makanan aja, yang penting bisa hidup. Maka Nabi merintahkan kepada mereka untuk berbagi makanan. Yang ketiga, wasilul arham. Sambunglah rahim kalian. Ini ada sedikit beririsan dengan tema kita hari ini. Yaitu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Siapa? Keluarga kita. Sebelum bicara orang lain, umpamanya nih, ada orang Jawa, ada orang Jakarta. Dia datang ke tamiang, tapi dia tidak bertegur sapa dengan keponakannya. Dia berbagi makanan di tamiang, tapi pamannya yang miskin dia tidak bantu. Benar apa salah yang dia lakukan? Salah. Nggak perlu jauh-jauh ke tamiang. Itu loh ada di depan matamu. Itu kerabatmu. Ada orang yang Masya Allah berangkat ke tamiang. Tinggal istrinya, tinggal anaknya. Aku akan berjuang membantu saudara-saudaraku di tamiang. Sahih. Engkau bagus berjuang. Tapi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu siapa? Istrimu. Anak-anakmu. Anak nggak tahu di tamiang ini. Yang bekerja di sini perempuan apa laki-laki? Laki-laki kebanyakan. Anak mau tanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak diam di sini ya. Ibu-ibu,
Dengar. Dengar apa enggak? Yang bekerja di sini ibu-ibu apa bapak-bapak? Jadi ada yang dua-duanya bekerja. Alhamdulillah. Taib. Kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban suami full. Jadi bapak-bapak ketika mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, ini anaknya orang nih. Yang ana sebagai seorang laki-laki ketika menikahi seorang perempuan, ana nggak pernah gendong nih anak ketika kecil. Ana nggak pernah ikut memberi makan tuh anak. Ana tidak pernah punya peran menyekolahkan tuh anak. Tahu-tahu anak itu sudah besar dengan hanya mengatakan qabiltu, aku terima nikah. Di sini maharnya berapa? Iya berapa biasanya? Pasarannya berapa di sini? Satu mayam emas. 3 gram. Oh nggak mahal lah. Kalau 4 berapa berarti? 12 mayam. Berapa jemaah? Ada yang 30 mayam. Ada yang 30 mayam. Tapi rata-rata 10 mayam. Dapat anaknya orang cuma dengan 10 mayam. Bayangin kalau kita disuruh membiayai dia sejak lahir sampai besar, kira-kira berapa yang harus kita keluarkan? Kalau dia kuliah S1, kalau dia dokter, antum bayar berapa coba? Tetap 30 mayam. Hah? Sesuai level juga. Jadi kalau dokter mahal di sini. Tapi kembali kepada pembahasan tadi. Ini anaknya orang dengan hanya 3 mayam, 10 mayam, 30 gram, 100 gram. Anggap 1 kilo emas. Wallah kalau kita berikan 1 kilo emas kepada perempuan itu, bukan harganya dia, jemaah. Tapi memang kita diperintahkan untuk memberikan mahar kepada wanita tersebut. Dan ketika kita mengatakan qabiltu, ada peralihan tanggung jawab. Di mana seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya full. Maka jangan sampai kita ngopi sama kawan kita. Kita sibuk mentraktir orang-orang yang mungkin dekat sama kita. Kita lupa dengan keluarga kita sendiri. Kembali kepada hadis Nabi SAW. Ketika beliau mengatakan wasilul arham. Sambunglah rahim kalian. Ana mau tanya. Apa makna silaturahmi? Siapa yang mau jawab? Menyambung kasih sayang. Sama anak tetangga? Yaitu menyambung apa? Oh, kirimkan ke sana. Barakallahu fiik. Silaturahmi itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Pertanyaan kedua, yang disebut kerabat itu siapa? Yang ada hubungan darah. Hubungan darah, transfusi darah, jadi rahim. Yang ada apa? Sama-sama satu rahim. Saudara kandung. Kalau paman, masuk enggak? Satu rahim sama nenek. Kirimkan ke dia. Iya, ana mau tanya bapak ini. Nah, coba sebutkan nasabnya. Siapa namanya? Suhanta bin Abdul Salam bin siapa? Bener Abdullah. Jangan ngarang-ngarang Abdullah. Bin Abdullah, bin Abdurrahman, bin Halil. Ngarang ini jamaah. Gak apa-apa, kasih hadiahnya. Iya. Bicara silaturahim, maka ini ada kaitannya dengan nasab. Yang tadi katakan rahim. Jadi yang satu kakek
Kalau bisa yang satu buyut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kalian belajarlah nasab kalian, yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Jadi menghafal nasab itu bukan untuk berbangga-banggaan. Oh, saya keturunannya Sultan Tamiang. Ada Sultan Tamiang. Raja Tamiang. Tengku Tamiang tadi. Bukan untuk berbangga-bangga, tapi dalam rangka bagaimana dia melakukan silaturahim. Supaya tahu. Karena silaturahim ini jadi bahasa Indonesia sehingga mengaburkan makna syar'i. Kumpul-kumpul orang satu kampung, temanya silaturahmi. Loh, emangnya ada hubungan kerabat? Sama-sama lulus SMA, mengadakan reuni. Temanya silaturahmi lulusan SMA, apalah. Padahal itu menyambung ukhuwah Islamiyah yang lebih luas lagi. Sedangkan silaturahmi itu yang ada hubungan kerabat, hubungan keluarga. Maka harapan ana semua punya grup yang satu buyut. Yang satu nenek, yang satu kakek punya grup. Dan kalau umpamanya ada satu keluarga yang membutuhkan bantuan, maka bagaimana semua yang di sini membantunya. Sebelum membantu yang jauh-jauh, kadangkala kita kirim bantuan buat saudara-saudara kita di Gaza. Nah, mereka butuh bantuan. Tapi keluarga kita yang dekat itu akan lebih utama. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyuruh para sahabat bersedekah. Ada satu mengatakan, "Ya Rasulullah, indi dinar." Aku punya 1 dinar. Apa kata Nabi SAW? Anfiqhu ala nafsik. Engkau pakai buat kebutuhanmu. Supaya kita tidak jadi benalu di masyarakat. Engkau untuk kebutuhan. Indi akhar. Aku punya 1 dinar yang lainnya. Berikan kepada keluargamu. Kemudian aku punya 1 lagi. Berikan kepada anakmu. Aku punya 1 lagi. Anta absar. Engkau lebih ngerti. Siapa yang lebih berhak mendapatkan itu. Tapi kita disuruh memulai dengan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi lalu Nabi alaihissalam mengatakan, wasil arham. 3 amalan ini jamaah. Tebarkan salam. Berikan makan kepada orang. Sambung silaturahim. Ini amalan yang terlihat. Gak bisa kita menyembunyikan kadang-kadang. Masa antum mau mengucapkan salam sama orang, tapi dalam hati. Kadang-kadang sebagian kita ditanya, antum kok gak jawab salam ana? Sudah. Dalam hati. Siapa yang dengar? Salam ini amalan lisan, bukan amalan hati. Amalan hati itu cinta, takut, tawakal, berharap. Itu amalan hati. Tapi salam itu amalan lisan. Baik, memberikan makan, ia terlihat. Itu amalan fisik. Kita transfer, kita kirim makanan. Kemudian berbuat baik kepada kerabat juga terlihat. Maka dibutuhkan 1 amalan yang tersembunyi. Apa kata Nabi SAW? Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah di malam hari pada saat orang-orang tidur. Semua orang nih hendaklah berusaha punya amalan yang tersembunyi. Seorang istri ketika suaminya pergi berangkat kerja, dia punya amalan yang tersembunyi. Boleh jadi ketika suaminya pergi, dia duduk sholat duha, kemudian dia beristighfar. Mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Suaminya nggak tahu. Tahu-tahu suaminya rizkinya semakin melimpah ruah. Ternyata istrinya yang membuka pintu-pintu langit dengan istighfar. Suaminya nggak tahu. Nah, di sini ada perintah untuk sholat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Usahakan suami istri ini kalau sholat malam nggak perlu saling tahu. Suami dulu sholat. Setelah dia sholat, baru dia bangunkan istri.
Sehingga istrinya tidak tahu berapa rakaat suaminya sholat. Istri juga seperti itu. Dia sholat bangun. Jangan bangunkan suaminya. Sampai kau selesai sholat baru bangunkan suaminya. Jadi benar-benar engkau sholat pada saat orang-orang tidur. Nggak ada yang tahu berapa rakaat kau sholat. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari dia sholat. Kemudian selesai sholat dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air supaya istrinya sholat. Wa rahimallahu mra'atan. Suami istri kan kadangkala yang lebih soleh suaminya. Ada yang lebih soleh istrinya. Maka kata Nabi SAW, rahimallahu mra'atan qamat minal laili fasalla. Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari sholat. Selesai sholat dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia percikan air. Ini kalau suaminya baik. Kalau suaminya tidak baik, dipercikan air, berantem nanti sama istri. Ampuni dosa-dosa. Maka sepertiga malam akhir menjadi waktu yang spesial. Antum punya masalah apa saja, kondisi seperti ini, yang tidak tahu kapan akan selesai, yang tidak tahu besok mau makan apa kadangkala, maka bangunlah sepertiga malam akhir, minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan subhanallah, dikabulkannya doa itu ada 1 dari 3 hal. Ibu-ibu, ana mau tanya. Dikabulkannya doa itu 1 dari 3 hal. Siapa yang menyebutkan? Nah, dari tadi bapak-bapak terus. Kan bapak-bapak angkat tangan, ibu-ibu lagi. Nah, artinya kadang-kala kita minta anak sampai mati nggak punya anak. Loh, katanya Allah, Allah akan kabulkan. Kenapa Ustaz ana sampai mati nggak punya anak? Ana punya anak, ana minta sama Allah sembuh, meninggal nggak sembuh. Berarti mana dikabulkannya doa itu? Ibu-ibu, ana doa Ustaz, semoga banjir gak sampai ke rumah ana. Gak apa-apa sampai ke rumah warga yang lain, pokoknya jangan sampai ke rumah ana. Ternyata rumah dia yang pertama tenggelam. Loh, gimana? Ana sudah berdoa. Ayo ibu, dikabulkannya doa itu gak harus yang diminta dikasih. Oke, kita kembali ke bapak-bapak. Fadhol tadi yang angkat tangan. Nah, yang pertama diberikan seperti yang dia pinta. Minta mobil dikasih mobil, minta anak dikasih anak, minta istri dikasih istri. Siap. Yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga ditunda sampai mungkin di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Kasihkan hadiah yang ke belakang sana. Jadi yang pertama yang diminta dikasih, yang kedua diganti, yang ketiga disimpan. Diberi yang dia minta langsung. Yang kedua diganti dengan cara diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dia yang setara dengan doanya. Pernah kan kita dalam satu kondisi mau jatuh terus nggak jatuh? Kita naik motor hampir keserempet, alhamdulillah selamat. Padahal kita nggak pernah doa minta diselamatkan dari truk. Tapi kok bisa selamat? Itu boleh jadi ganti dari doa-doa yang kita pinta. Yang ketiga disimpan. Allah berikan di akhirat nanti. Ketika Nabi mengatakan ini kepada para sahabatnya, apa kata mereka? Idzan nukthir
Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu Akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Maka usahakan kita nih dalam kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan, memperbanyak doa. Baik, kembali kepada berbuat baik kepada keluarga. Mengingatkan bapak-bapak dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian ini adalah yang paling baik sama istrinya. Dan aku beliau kalau masuk rumah itu menjadi suami. Padahal beliau adalah pemimpin tertinggi umat Islam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panglima perang. Beliau imam di masjid. Beliau dai di atas mimbar. Tapi tatkala beliau masuk rumah, posisi beliau sebagai suami. Kadangkala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, ngambek. Sampai Nabi mengatakan kepada Aisyah, nih lihat suami yang baik ya. Dia faham dengan karakter istri. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, inni la'a'lam idza kunti anni radiyah atau idza kunti alayya ghadba. Aku tuh tahu kapan engkau sedang senang kepadaku dan kapan engkau sedang marah. Allahu fi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Maka kita diperintahkan untuk menjaga rumah tangga kita, memandang kepada kelebihan pasangan kita. La yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh seorang suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Lu gimana Ustaz? Ana nggak suka sama sikap dia. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain? Kenapa engkau melamar dia dulu? Kenapa engkau meminang dia dulu? Engkau melihat kepada kelebihannya. Iya Ustaz, setelah nikah baru ketahuan sebelangnya Ustaz. Manusia semua memiliki kekurangan. Maka subhanallah, ana membaca sebuah penelitian. Di barat, ana lupa di Inggris atau di mana, ada penelitian tentang rumah tangga. Selama 30 tahun penelitian itu dibuat. Mereka menemukan bahwa 69% dari masalah rumah tangga itu tidak ada solusinya. Nggak ada solusinya. Solusinya itu sabar. Solusinya itu menerima. Itu solusinya. Karena memang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan wanita itu kata Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang, agamanya kurang, itu perempuan. Dan ingat ibu-ibu, mohon maaf ya, ketika Nabi SAW menyampaikan ini bukan untuk merendahkan kaum wanita, tapi Nabi ingin para laki-laki memaklumi kekurangan wanita. Jangan menuntut lebih kepada istrimu, dia memang kayak gitu. Betul bapak-bapak? Oh iya sudah ya. Berarti harus sabar. Memang harus sabar, kudu sabar menghadapi istri-istri. Tapi buat ibu-ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Wanita. Kenapa? Apakah karena mereka tidak sholat?
Apakah karena mereka tidak puasa? La. Mereka wanita-wanita solehah. Tapi masalahnya mereka dua. Sebutkan ibu-ibu. Diam bapak-bapak, ibu-ibu. Sebutkan dua penyebab manusia wanita banyak di neraka. Angkat tangan yang mau jawab. Ya, silakan. Tidak patuh sama suami. Enggak. Satu aja yang benar. Ini kan enggak tahu dia kenapa. Mana? Saya kasih hadiahnya enggak apa-apa. Yang lainnya. Baik, silakan. Tidak apa? Tidak patuh pada suami, tidak pandai bersyukur. Masih ada yang kurang jemaah. Kasihkan. Oh, silahkan. Ngumbar aurat. Enggak, pakai jilbab semua kok. Pakai jilbab semuanya. Bukan masalah itu. Ini masalah sama suaminya. Dan masalah sama anggota keluarga. Nah, silahkan. Tidak menjaga lisannya. Oke, fadhal. Iya, kata Nabi SAW, dua. Yukthirnal la'an wa yakfurnal ashir. Banyak mengumpat wanita itu. Banyak melaknat. Perempuan itu sering sumpah serapah. Menyumpahi suaminya disumpahi. Anaknya disumpahi. Ayamnya disumpahi. Pokoknya kalau dia lihat ayam buang kotoran, wah ini ayam. Betul bapak-bapak? Dengerin. Betul, memang seperti itu perempuan. Yuksinal la'an. Yang kedua, yakfurnal ashir. Kufur sama suaminya, tidak menghargai suaminya. Tidak menghargai perjuangan suaminya, capeknya suami, lelahnya suami. Sampai kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr." Kalau kalian berbuat baik 1 tahun sama istrinya, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian sang suami melakukan sebuah kesalahan, menyakiti hati istrinya, apa kata istri ini? "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku nggak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun buat aku. Setahun jemaah berbuat baik. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Bapak-bapak diam. Betul apa enggak? Enggak, belum sepakat ibu-ibu. Betul apa tidak? Ada yang mengatakan tidak kan? Antum dengar. Kita lebih percaya sama ibu-ibu apa sama Nabi Muhammad SAW? Sama Nabi lah. Nabi yang menyampaikan kayak gitu. Dan itu benar. Wanita itu sulit untuk menghargai suami. Dia ketika disakiti, maka dia akan mengemukakan perasaannya daripada akalnya. Seakan-akan suaminya tidak pernah berbuat baik. Ada kejadian. Seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara 1 kaleng Pepsi. Ini di Arab ya. Sebelum boikot itu. Ini suaminya kerja, ditelepon sama istrinya. "Bang, jangan lupa Pepsi." Karena mereka senang banget sama Pepsi. Kata suaminya, "Absyir." Siap, katanya. Suaminya belum sampai rumah, mampir di minimarket. Dia belanja banyak jemaah. Belanja sudah 2 kresek mungkin dia bawa pulang. Disambut sama istrinya, dibuka ya, dikeluarkan ada roti, ada keju, ada ini macam-macam. Pepsi gak ada jemaah. Lupa nih suami. Bayangkan semua kebaikan suaminya itu nggak ada. Lalu sang istri mengatakan, "Bang, mana Pepsi?" Allah, lupa aku. Apa kata sang istri? "Engkau memang seperti itu, Bang. Selalu yang aku minta nggak kau kasih, Bang. Engkau ingat kejadian pada waktu ini. Engkau ingat kejadian waktu sama ibumu minta dan aku minta engkau kasih ibumu. Engkau lihat engkau perhatian sama adikmu, engkau tidak berikan aku." Terus diingat. Kata sang suami, "Aku lupa gitu loh." "Enggak Bang, engkau memang enggak peduli sama aku." Terakhir sang suami mengatakan, "Anti tolik. Sudah aku ceraikan engkau sudah." Gara-gara Pepsi. Kenapa? Dia lupa dengan 2 kantong yang dibawa sama suaminya. Yang harga Pepsi waktu itu cuma 1 real. Cuma 4.000 jemaah.
Yang dia beli itu lebih dari 200.000 ya, Pak. Itu nggak dilihat. Maka tolong ibu-ibu mulai belajar. Masuk surga buat wanita itu mudah. Kata Nabi SAW, "Idza sallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita sholat yang 5 waktu. Bas 5 waktu. Nggak ada qobliyah, wala sholat malam, wala sholat duha. Bas sholat 5 waktu. Wasamat syahra, puasa Ramadan saja. Nggak ada Sya'ban puasa, wala Syawal puasa, wala puasa Arafah, wala puasa Asyura. Bas puasa Ramadan saja. Tapi yang ketiga, wa ata'at zaujah, taat nurut sama suaminya. Lebih mudah mana buat ibu-ibu? Salat sunnah qobliyah atau nurut sama suami? Qobliyah dia, ahsan qobliyah daripada nurut sama suami. Kalau disuruh nurut sama suami, suami yang seperti apa, Ustaz? Iya, kadang-kala dia kepinginnya suami yang seperti ada dalam pikiran dia. Oh, dia suamimu, taati. Patuhi sama dia. Kemudian yang keempat, wa hafizat farjaha. Dia menjaga kehormatan dirinya. Qila laha, maka dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah. Silakan kau masuk surga dari pintu mana saja. Maka tolong buat para suami, engkau bukan malaikat, tapi engkau punya kewajiban berbuat baik kepada istri. Dan para istri, engkau bukan bidadari. Yang namanya permasalahan dalam rumah tangga pasti terjadi. Baik, kemudian nih dari suami istri muncul anak-anak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Jadi orang tua ini punya tanggung jawab. Bukan hanya berkaitan dengan memberi makan, memberi minum. Dan sebelum bicara anak, bicara istri dulu. Bapak-bapak nih, gak bakalan masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan istri. Para suami akan dimintain pertanggungjawaban. Apakah engkau sudah benar mendidik istri? Para ulama mengatakan allimuhum wa addibuhum. Tugas orang tua, tugas suami, nanti suami istri kepada anaknya adalah mengajari anak dan mendidik mereka. Amr bin Qais al-Mullai pernah menyebutkan dia, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah. Dia mengatakan boleh jadi nanti pada hari kiamat ada istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan kepada Allah, hadza zauji, ya Rabbi hadza zauji. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ini suamiku. Ma'allamani wa la addabani. Dia tidak pernah mengajari aku tentang Allah, tentang kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, dan tidak pernah mendidikku. Kerja suaminya apa? Innama ya'tini bi khubzis su. Dia cuma bawa makanan dari pasar. Dia bawa roti dari pasar, dia kasih makan kita. Karena ada para suami yang berpikir kewajibannya hanya sandang, pangan, papan. Dan ada satu majelis yang wajib dihadiri para suami, tidak untuk wanita. Apa? Khutbah Jumat. Tapi banyak dari kaum muslimin, Anda nggak tahu ya. Atau sebagian kaum muslimin itu datang ke masjid khutbah kedua. Telat selalu. Malaikat sudah tutup buku, dia datang. Dan tiap Jumat 10 tahun dia seperti itu. Kira-kira apakah dia dapat mendidik istrinya? Dia nggak pernah tahu apa yang disampaikan khatib. Yang ada doa aja terakhir, amin, amin. Kok masih lama ini, amin ini. Jadi dia berpikir bagaimana imamnya selesai. Maka para suami punya kewajiban untuk belajar agar bisa mendidik istri dan anaknya. Para istri juga wajib belajar. Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya.
dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dia mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak suami, harta suami, dan akan dimintain pertanggungjawaban. Maka hendaklah para orang tua ini belajar bersama-sama. Alhamdulillah, kalau kita mungkin dulu anak nggak belajar agama, Ustaz, waktu SD, waktu SMP, anak belajar umum. Sekarang belajar agama di mana saja bisa dilakukan. Yang punya handphone, jangan sibuk nonton drakor. Ibu-ibu, nggak tahu nenek-nenek nonton apa nenek-nenek ini? Dracin. Ada yang drakor, ada yang dracin. Usahakanlah belajar. Datang ke masjid, ada kajian. Kalau enggak, nonton dari HP-nya kajian-kajian yang ada. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit yang dipelajari malam ini atau sore ini bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan selalu berbaik sangka sama Allah. Musibah yang datang, yang tadi dikatakan seluruh masyarakat di sini terdampak. Allah kalau cinta sama hambanya, bukan Allah kasih rizki, tapi Allah kasih bala. Bala itulah yang membuat kita ingat bahwa kehidupan ini tanpa bantuan Allah kita tidak akan dapat melewatinya. Jazakumullah khairan. Aqulu qauli hadza. Tapi sebelumnya ana mau kasih hadiah buat ibu-ibu yang paling tua. Ibu-ibu yang umur 70 tahun. 70. 1, 2. Ada berapa? Oke, kasihkan 3. Ada berapa? Ada 4 di luar sana juga tuh. Yang 70 ke atas. Berapa? 7. Oke, kita kasih. Tambah lagi. Baik, yang 70. Baik, ana mau kasih hadiah buat yang janda 4 kali. Nah, suaminya yang dia jadi janda berapa kali? 4 kali atau 3 kali? Siapa namanya? Suaminya mati syahid semua. Iya, yang dinikahin sama dia mati syahid semuanya. Siapa? Itu tuh, ada ibu-ibu sana. Tunggu, ibu-ibu masih rame di sana jemaah. Masih ada yang belum? Udah. Baik, ibu-ibu, ana tanya pertanyaan. Sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW. Angkat tangan yang mau jawab. 6. Ibu-ibu. Habis sudah. Kita tanya bapak-bapak. Bapak-bapak paling seneng ini. 6. Siapa yang mau sebutkan? 9 istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah, Aisyah, baru 2. Siapa? Zainab. Terus tiga. Kurangnya masih banyak. Kasih hadiah nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum jamaah. Sampai berjumpa kembali. Terus berjuang, terus berbaik sangka sama Allah. Ingat, orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita siapa? Keluarga kita sendiri. Sebelum orang lain, perhatikan yang menjadi tanggung jawab kita. Jazakallahu khair. Anda kembalikan ke Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Langsung kita. Bismillah. kepada kita. Sebentar aja saya tunggu Pak Imam. Oke. Bapak Ibu hadirin sekalian,